يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بقيت من حبكم يطفر بما واتمنى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'idhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadil khairil bariyah salatan antu amira bijasadina bil ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bis syahadah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada tamayyidu bi kamalihi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan menjelaskan kitab Halul Aqfal Qulub Bisuluk Naqsyabandiyah, yaitu untuk kitab yang menjelaskan judulnya secara bahasa Indonesia membuka terkunci-terkuncinya hati dengan suluk Naqsyabandiyah. Al-Fakir dalam pertemuan kali ini akan membahas satu bab Thariqatun Naqsyabandiyah, Thariqatun min Thuriqus Sufiyah. Thariqah Naqsyabandiyah adalah salah satu daripada thariqah tasawuf. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abdullah Basyu'arani dalam kitab Mizanul Kubra juz pertama halaman 30. Rasulullah SAW bersabda, inna syari'ati ja'at ala salasami'ah wasitina turiqatan. Sesungguhnya syariatku mendatangkan 360 tariqah. Ma salaka minha hadun illa najah. Ma salaka minha hadun, tidak berjalan di antara 360 tariqah illa najah, seseorang illa najah, kecuali Allah menyelamatkannya. Jadi tariqah ini bisa ditamsilkan bagai Safinatun Nuh, perahunya Nabi Nuh. Bisa dimisalkan bagai perahunya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh yang selamat, yang ikut perahunya Nabi Nuh, selamat daripada banjir bandang yang luar biasa. Begitu juga dengan kondisi sekarang, di mana kondisi akhir zaman kasratul fitan, banyaknya fitnah-fitnah yang bertubi-tubi. Bahkan para ulama-ulama hadis banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Rasulullah SAW, di akhir zaman banyak fitnah. Di antara fitnah adalah al-malahim, yaitu peperangan-peperangan antara sesama bangsa, antara sesama negara. Juga pun yang tidak kalah ngeri adalah fitnah duhaimah, yaitu fitnah yang sangat mengerikan, yang bisa menghancurkan akidah manusia, yang bisa memurtadkan umat Islam tanpa terasa, yaitu fitnah-fitnah pendangkalan akidah. Oleh karena itu, Thariqah Naqsyabandi
bagian daripada 360 thariqah yang dikabarkan baginda Rasulullah SAW, merupakan bagian daripada thariqah tasawuf yang akan menyelamatkan manusia daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Thariqah Naqsyabandi ini dalam kitab ini dijelaskan Asas wa Sultanul Muhaqqiqin Syahun Naqsyabandi Muhammad Bahauddin radhiyallahu anhu, yang mendirikan, yang mengasas thariqah Naqsyabandi adalah Sultanul Muhaqqiqin, sultannya orang-orang ahlul haqiqi, yaitu Syah Naqsyabandi. Nama dagingnya Muhammad bin Muhammad, bergelar Bahauddin, kebanggaan agama radhiyallahu ta'ala. Fil Hadiqah dijelaskan dalam kitab Al-Hadiqatun Nadiyah, iklam, ketahuilah, anna alqab silsilatun tahtalu ikhtilafil qurun, sesungguhnya lakop-lakop atau julukan-julukan silsilah, nama-nama julukan-julukan thariqah Naqsyabandi dalam silsilah takhtalifu, berbeda, biikhtilafil qurun, karena perbedaan masa, perbedaan zaman. Fa min hadrati Siddiqil Akbar radhiyallahu anhu, maka semenjak dari zamannya Hadrat Sayyidina Siddiqul Akbar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ila hadrat Syekh Taifur bin Isa Al-Bustami radhiyallahu anhu, sampai kepada hadrat Syekh Taifur bin Isa Al-Bustami radhiyallahu anhu, tusamma Siddiqiyah, maka dinamai dengan thariqah Siddiqiyah. Perbedaan nama thariqah ini adalah perbedaan dari masa ke masa, berbeda namanya. Semenjak dari zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada sampai kepada zaman Sayyidina Ali Syekh Taifur bin Isa Al-Bustami, maka thariqah ini dinamakan dengan thariqah Siddiqiyah. Bukan Siddiqiyah yang ada di Jombang, bukan. Jadi yang dinamakan Siddiqiyah kenapa? Dari hadrat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mentawajjuh mengajarkan zikir khafi kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi kepada cucu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Qasim bin Muhammad Abu Bakar. Terus kepada cucunya Sayyidina Imam Ja'far Shadiq, dari Imam Ja'far Shadiq kepada muridnya Sayyidina Abi Yazid Taifur bin Isa Al-Bustami. Jadi di waktu di zaman ini dinamakan dengan thariqah Siddiqiyah, dinisbatkan kepada hadrat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa minhu ila hadratul Imam Muhammad Bahauddin Muhammad Al-Uwaisi Al-Bukhari qaddasallahu sirrah, tusamma Hawajakaniyah. Wa minhu, dan dari Sayyidina Abi Yazid Taifur bin Isa Al-Bustami ila hadratul Imam Muhammad Bahauddin, kepada Imam Hadrat Bahauddin Naqsyabandi Al-Uwaisi Al-Bukhari qaddasallahu sirrah, tusamma bil Hawajakaniyah, maka dinamai dengan thariqat Hawajakaniyah. Dari zaman Sayyidina Abi Yazid Taifur bin Isa Al-Bustami ini mempunyai murid Sayyidina Abil Hasan Al-Khurqani. Tetapi ini memang kalau dilihat dari segi sejarah, jarak antara dari Sayyidina Abil Hasan Al-Khurqani kepada Sayyidina Abi Yazid Al-Bustami 300 tahun. Tetapi dalam dunia ilmu hakikat ini bisa bertawajuh di baiat, di talqin secara barzakhiyah. Secara barzakhi, artinya ruhaniyah Sayyidina Abi Yazid Al-Bustami mendatangi Syekh Abdul Hasan Al-Khurqani, beliau
Syekh Yazid Al-Bustami, Abi Yazid Al-Bustami mentawajjuh kepada Syekh Abdul Hasan Al-Burqani. Karena dalam dunia thariqah ini ada dua. Ada talqin secara langsung bil muttasil, sanadnya langsung an, misalkan thariqat Sattoriyah, misalkan thariqat Qadiriyah, misalkan thariqat Sadiriyah. Kalau di dalam thariqat Sattoriyah, Syekh Abi Al-Bustami ini memiliki murid namanya Syekh Yazid Al-Ishqi. Kemudian muridnya Syekh Yazid Al-Ishqi Abil Mudzaffar Maulana Turki At-Tusi. Daripada Maulana Turki At-Tusi baru Syekh Abdul Hasan Al-Burqani dalam silsilah Sattoriyah. Dalam silsilah Naqsyabandiyah, Syekh Al-Bustami secara ruhaniyah mengajarkan zikir qalbi, mengajarkan zikir ruhaniyah kepada rohani Syekh Abdul Hasan Al-Burqani. Dari Syekh Abdul Hasan Al-Burqani terus sampai kepada Syekh Abi Ali Al-Farmati, Syekh Abdul Ulum Al-Fuzawani, Syekh Arif Riwakri, Syekh Abi Yusuf Al-Hamdani, Syekh Arif Riwakri, terus sampai kepada Syekh Bawas Samasi, Syekh Amir Kulal, sampai kepada Sultanul Arifin Muhammad Baharuddin Naqsyabandi yang bergelar seorang penyebar thariqah ini. Thariqah ini di zamannya Syekh Naqsyabandi terus ke atas dinamakan dengan thariqat Khawajakaniyah. Thariqat Khawajakaniyah. Wa minhu dari Syekh Naqsyabandi ila Hadrati Ghauthul Azam tusamma al-Khawaja Ubaid al-Ahrar, kepada seorang wali ghaus yang agung yang dinamai Khawaja Ubaid al-Ahrar radhiyallahu tusamma Naqsyabandiyah. Dari zaman Syekh Naqsyabandi kepada zaman Syekh Ubaid al-Ahrar ini dinamakan Naqsyabandi. Dan nama Naqsyabandi itu melekat, masyhur, viral kepada seluruh dunia, fi aqtaril ardi, seluruh pelosok-pelosok bumi, hatta al-an, sampai zaman sekarang. Jadi terkenal dengan thariqatin Naqsyabandiyatil Aliyah. Jadi dari Syekh Naqsyabandi punya murid Syekh Alauddin Al-Attar, punya murid Syekh Ibnu Jurhi, terus muridnya yang Syekh Ubaid al-Ahrar. Ini dilaksanakan Naqsyabandiyah, insyaallah sampai fi akhir zaman. Artinya mansubatun ila Naqsyabandi, dinisbatkan kepada nama Naqsyabandi. Wa ma'nahu adapun makna Naqsyabandi, ridqun naqsy adalah ridqun naqsy, mengikat ukiran, mempererat ukiran. Maksudnya wa huwa adapun ridqun naqsy suratul kamal hakiki biqalbil murid, gambar kesempurnaan yang hakiki di dalam hatinya murid. Jadi maksudnya apa? Gambar ismuzat. Ismuzat, asma Allah diukir dalam qalbunya murid, sehingga qalbunya murid terus menerus berzikir, mengingat ismuzat Allah, Allah, Allah. Wa kana dzikruhum, dan ada zikirnya mereka kaum Naqsyabandiyah fil ula, dalam generasi pertama, ila zaman Syekh Bahauddin, sampai kepada zamannya Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi al-mulaqab bidzal laqab rahimahullah taala, yang dijuluki dengan ini julukan, dengan ini nama, fil firad khafiyah,
Fil infiradi di dalam berzikir sendirian, khafiyah berzikir secara khafi. Wa fil jami' di dalam zikir berjamaah, jahran berzikir secara jahr. Jadi dari zaman pertama, dari Hadirat Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada zaman Syekh Muhammad bin Naqsyabandi, orang-orang Naqsyabandi itu kalau berzikir sendirian itu berzikir hati, khafiyah, berzikir secara samar, menyebut asma Allah ismu zat secara samar. Akan tetapi apabila mereka berkumpul sesama ikhwan wal akhwatnya, berkumpul bersama ikhwan-ikhwannya fi thariqah, mereka berzikir secara jahar, dilisankan, dinyaringkan, Allah. Ini semenjak zaman pertama sampai kepada zamannya Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Fa'amaruhum Syekh Bahauddin Naqsyabandi al-khafiyah bi amrillahu min ruhanatil hawaja Abdul Khalid al-Dawani, Syekhun masyayikh fi alam sir. Maka menyuruh kepada mereka para pengikut thariqah ini, Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi bil khafiyati, dengan zikir khafi saja, bi amrillahu, dengan perintah Allah bagi pada Naqsyabandi, pada Syekh Bahauddin Naqsyabandi, min ruhaniyatil khawajah Abdul Khalid al-Fujdawani, daripada ruhaniyah khawajah Abdul Khalid al-Fujdawani, Syekh masyayikh fi alam sir, seorang guru daripada guru-guru di dalam alam sir. Fakana yasiru fi dzikri, maka ada Syekh Bahauddin Naqsyabandi mensirrikan fi dzikri, dalam zikir infiradan, baik berzikir secara sendirian, wa jam'an, dan berzikir secara berjamaah. Huwa, dan ada pun Syekh Naqsyabandi, wa jama'atu, dan jamaahnya Syekh Naqsyabandi Bahauddin, wa yashiru, maka jadi dari zikirnya mereka, kadzalik fil qalbil murid, seperti itu di dalam hatinya murid. Takfiran, takfir sampai membekas, yablagu sampai, fakana yuqal bidzalika ta'thir, dikatakan itu takfir bekas, naqsyun, dikatakan sebagai apa? Naqsyun, ukiran. Walika zikri, dan ada zikir banda, adalah banda airitin, artinya ikatan. Jadi suatu saat Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi ini mendapatkan perintah. Berarti ini perintah secara rohaniah, bukan berarti artinya Syekh Abdul Khalid al-Fuzdani sudah lama, ratusan tahun sudah wafat. Beliau adalah Syekhun Masyayikh Naqsyabandi, guru daripada guru-guru Naqsyabandi. Kalau Syekh Naqsyabandi, Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi itu gurunya Sayyid Amir Kulal. Secara jasmani beliau bertemu dengan Sayyid Amir Kulal, kemudian ditawajjahi thariqat ini. Sedangkan dalam segi nasab silsilah Syekh Abdul Khalid al-Fujdawani itu di atas. Nah, itu secara rohani didatangi secara rohaninya setelah al-Fujdawani. Kemudian Syekh Abdul Khalid al-Fujdawani memerintahkan kepada Syekh Naqsyabandi, kepada Syekh Bahauddin untuk berzikir khafi, baik secara sendirian atau berjamaah. Jadi zikirnya menyebut ismu zat di dalam hati, dipikirkan baik secara zikir sendirian atau berjamaah, sehingga zikir tersebut sangat membekas kepada hatinya murid. Apabila membekas kepada hatinya murid, sangat membekas sehingga bagaikan ukiran yang dipahat. Ukiran yang dipahat artinya ukiran ismu zat dipahat pada hati, sehingga zikir asar tersebut, zikir dan asarnya tetap kekal di dalam hati. Jadi hatinya murid-murid Naqsyabandi 24 jam sehari semalam
itu tidak lepas daripada menyebut ismul zat. Nah ini yang dimaksud dengan kata Naqsyabandi. Jadi yang dimaksud kata Naqsyabandi memaham ukiran, maksudnya memaham ismul zat di dalam hati seorang murid, sehingga seorang murid 24 jam hatinya terus hidup dengan berzikir, dengan menyebut asma Allah, dengan menyebut ismul zat, sehingga mereka lebih terkenal, lebih masyhur dengan istilah Naqsyabandiyin. Torikotnya dinamakan Naqsyabandiyah. Wa minhu dari Syekh Naqsyabandi, dari Syekh Muhammad Bauddin Naqsyabandi, ila qadrati qutbi taraik, kepada seorang kutubnya banyak-banyak thariqah. Wa ghausil khalaiki, dan ghausnya, penolongnya, wali ghausnya makhluk, seluruh makhluk, Al-Imamur Rabbani Ahmad Al-Fauzili, seorang imam ahli ketuhanan Ahmad Al-Faruqi Sirindi radhiyallahu, tusamma, dinamai thariqah ini Naqsyabandiyah al-Aqrariyah, pada nama Naqsyabandi Aqrariyah. Jadi dari Syekh Naqsyabandi, dari Syekh Muhammad Bauddin Naqsyabandi, punya murid Syekh Abdul Attar, punya murid Syekh Al-Jurfi, punya muridnya lagi Syekh Ubaidul Ahrar. Nah, ini dinamakan dengan Naqsyabandi Aqrariyah. Kenapa Al-Imam Rabbani Ahmad Al-Fauzili dikatakan sebagai Qutbut Taraik, kutubnya banyak-banyak thariqah, ketuanya banyak-banyak thariqah? Karena beliau sebelum Naqsyabandi, beliau telah mengamalkan dan berbaiat terhadap thariqah. Yang pertama Qadiriyah, kedua Chistiyah, ketiga Suhrawardiyah, keempat Khalwatiyah, pas kelima thariqah Jalwatiyah. Sehingga beliau meratibkan, menyusun zikir-zikir jahar, zikir-zikir lisan yang dilakukan oleh jamaah yang dinamakan dengan zikir haujakan yang terkenal sekarang, sehingga Fatihahnya ila hadrati jami ahli silsilatil thariqatil qadiriyah wa suhrawardiyah wal justiyah wal khalwatiyah wal jalwatiyah wa saitu ilallah. Beliau mendalami dan menjadi seorang guru daripada 5 thariqah ini, dan kemudian beliau memasuki Naqsyabandi. Kemudian beliau berbaiat kepada Syekh Muhammad Baqi Billah, sehingga beliau lebih terkenal dengan thariqah Naqsyabandiyahnya. Terus wa minhu, daripada Syaikhul Ahrar ila Syekh Samsuddin Habibullah Janjan al-Mawdud ad-Dahlawi, kepada Syekh Samsuddin Habibullah Janjan al-Mawdud ad-Dahlawi, tusamma bil Mujaddadiyah awidak Syaikhul Ahmadiyah. Dari Sayyidina Abdul Ahrar, punya murid Syekh Darwish Muhammad, terus saya jaga lagi sama teman-teman, saya mendapat sini, saya Imam Maksum, saya ikuti Sayyidina Mulhar dan Janan Mulhar Syahid Ad-Dahlawi. Ini dinamakan dengan Naqsyabandi Mujaddadiyah atau Naqsyabandi Ahmadiyah. Naqsyabandi Mujaddadiyah. Kenapa? Karena Syekh Ahmad Al-Fauzili atau Imam Rabbani ini terkenal dengan seorang al-mujaddid. Jadi Naqsyabandi Mujaddadiyah atau Naqsyabandi Ahmadiyah. Bukan Ahmadiyah yang ada di Pakistan, Mirza Ghulam Ahmad, bukan, itu paham sesat di luar lingkungan Islam. Jadi Mirza Ghulam Ahmad dan para pengikutnya itu di luar lingkup umat Islam. Kenapa? Mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Yang dimaksud ini Ahmadiyah, maksudnya Syekh Ahmad Faruqi Sirri. Nama dadungnya adalah Ahmad,
Al-Faruqi itu ada karena beliau keturunan Sayyidina Umar Faruq, Siddiq di daerah. Waminhu dari zamannya Syekh Habibullah Janjanan Mudharat As-Syahid ila hadil asri, pada zaman sekarang Tusama Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, dinamai dengan Naqsyabandi Khalidiyah yang kita anut, yang kita geluti. Wa Naqsyabandiyah Al-Mudhariyah, juga pun ada Naqsyabandi Mudhariyah. Wa Naqsyabandiyah Al-Nizamiyah, ada Naqsyabandi Nizamiyah, At-Taniyah, dan lain-lain. Dan sampai zaman sekarang dan di zamannya beliau Syekh Mullah Syahid, ada jalur kepada Syekh Khalid Al-Baghdadi, maka pengikutnya dinamakan dengan Naqsyabandi Khalidiyah. Ada jalur kepada Syekh Ahmad Muzhar, kita dinamakan dengan Thariqat Naqsyabandi Mudhariyah. Adapun juga pun ada yang jalur kepada Syekh yang ada di Amerika itu Syekh Nizamiyah Al-Haqqani, Naqsyabandi Nizamiyah atau Naqsyabandi Haqqaniyah. Juga pun ada jalur yang ke Syekh Hatib Sambas. Syekh Hatib Sambas menyatukan antara Qadir Naqsyabandi sehingga terkenal dengan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Juga pun ada jalur yang kepada masyayikh digabung dengan thariqah lain, ada Naqsyabandi Qadiriyah Naqsyabandi, ada Naqsyabandi Sakariyah dan lain-lain. Wa huwa istilah bain akhwani thariqah, dan terjadinya istilah di antara akhwan thariqah ala tasmiyatiha, atas menamakannya dengan thariqah Naqsyabandiyah, minhu dari sebenarnya Syekh Naqsyabandi ila Khalidiyah, kepada Khalidiyah, ila antatasilan kemaksudillah, sampai bersambung dengan kurnia fadl Allah Subhanahu wa taala. Wa tunsabu ila Khalidiyah, dinasabkan kepada Khalidiyah, tansibu ila Syekh Khalid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, dinasabkan kepada Syekh Khalid Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu. Karena Syekh Ubaidil Ahrar, Syekh Abdullah Ad-Dahlawi adalah seorang wali kutub di negeri India, mempunyai murid namanya Syekh Khalid Al-Baghdadi. Maka pengikutnya Syekh Khalid Al-Baghdadi menamakannya dengan Bahal Naqsyabandi Khalidiyah. Juga pun Syekh Abdullah Ad-Dahlawi, Syekh Abdullah Ad-Dahlawi mempunyai murid namanya Syekh Abi Sa'id Al-Ahmadi. Terus muridnya namanya Syekh Ahmad Muzhar, ini menamakan muridnya dengan Naqsyabandi Muzhariyah dan lain-lain dan seterusnya. Inilah sekelumit tentang alqab, tentang julukan-julukan, tentang nama-nama di dalam thariqah An-Naqsyabandiyah. Jadi kesimpulannya, kita mengikuti salah satu thariqah yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwa syariat Rasulullah akan mendatangkan 90 thariqah, termasuk thariqah Naqsyabandi di dalamnya. Masalaka minha masalaka hadum minha ila najah. Ini janji Rasulullah. Tidak bersuluk seseorang dari antara salah satu 360 thariqah illa najah, kecuali Allah menyelamatkannya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pengikut daripada Naqsyabandiyah, seorang murid-murid daripada Imam Al-Bustami, murid-murid Syekh Naqsyabandi, murid-murid Syekh Khalid Al-Baghdadi, murid Hadrat Syekh Abu Bakar Siddiq, bagaimana menjaga hati kita agar selalu hati kita, detak jantung kita selalu diisi dengan zikir Ismul Zat. Oleh karena itu, Syekh Naqsyabandi mengajarkan kepada kita agar kita selalu berzikir, agar kita selalu, hati kita selalu nyambung menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Dari zikir langgeng ini maka akan mengantarkan kita usul ila hadratul rabbaniyah, sampai atau makrifat kepada hadratul rabbaniyah. Semoga kita istiqomah, semoga kita istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan semoga kita mati dalam keadaan sulh khatimah, hati kita berzikir kepada Allah, cinta kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, musyahadah kepada Allah, wartabah kepada Allah, sehingga kita berkumpul dengan para kekasih-kekasih Allah. Lebih-lebih kita berkumpul dengan sayyidul wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai beliau adalah mursyidul akbar kita. Amin, Allahumma amin. Semoga pengajian kitab Al-Aqfal di Sulul Naqsyabandiyah ini bermanfaat terhadap para ikhwan wal akhwat jamaah Al-Fakir di waktu kedepan Naqsyabandiyah, juga pun jamaah Al-Fakir secara umum, baik yang ada di Madura maupun yang ada di Jawa, baik yang mengaji secara live atau secara langsung, atau para pemirsa Palangkar TV yang kami hormati. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fi dini wal dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Salah kurangnya Al-Fakir mohon maaf yang tidak batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنفاس جنة